Lah kalau Sayyidina Ali wal Hasanain ya bin nasil hadis ya dikatakan innahum hadza inna fil jannah an-nahr, suatu spesial an-nahr min laban ya, laban al jannah ya, jangan dipikir perengus wala digodok dulu atau dikemas, enggak, ini laban min jannah. Sana apa yang bikin Allah Subhanahu wa taala min laban limin li Ali wa Husaini wa Hasan. Kayf li Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam apa namanya pemimpin semua ahlul bait Nabi Muhammad. Dari situ Rasulullah SAW bilang kitabullah wa itrati ahlu baiti itu fi sahih. Kok populernya kita ahlus sunnah wal jamaah, di mana Sayyidina Muslim ahlus sunnah wal jamaah, Sayyidina Al-Bukhari ahlus sunnah wal jamaah, kok dipopulerkannya kitabullah wa sunnati yang jauh. Bahkan ulama-ulama muhaddits mengatakan bahwa itu apa namanya kitabullah sunnati Nabi itu maudhu, enggak dhaif. Berani ngomong maudhu ya dhaif. Jadi kan martabatnya jauh. Melewati Hasan dulu ya, ada Hasan sahih dan lain sebagainya banyak ya kalau kita belajar. Ini udah martabat sahih. Di sahih itu ada martabat hadis yang mutawatir. Jadi mutawatir itu masuk di dalam martabat hadis sahih. Di Bukhari itu banyak itu. Ada hadis mutawatir. Enggak dipakai ini kitabullah wa sunnati kitabullah. Aslinya sunnah Nabi Muhammad kan ada di Quran. Dan jadi korelasinya ya lebih jelasnya, lebih pasnya ini menurut akal ya tetap fitrah ahlul bait. Kita nggak pakai apa namanya, nggak pakai ini hadis sahih atau enggak ya, seandainya tetap dong. Nah, Nabi Muhammad kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu As-Siddiqah binti Siddiq mengatakan kana khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi Muhammad ini Al-Quran. Sedangkan Nabi Muhammad ini diutus innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Lah akhlaknya gimana? Bukan li utammima syariah, enggak. Syariah segampang-gampang gue. Li utammimal sunnah, enggak. Akhlak. Ay adab. Karena akhlakul Quran. Lalu kitab Allah wa sunnati gimana? Ya kan? Ini pakai akliyah aja. Kalau nakliyah tadi udah jelas. Ini Sayyidina Muslim yang meriwayatkan jauh sama syaratnya Mustadrak Al-Hakim. Ya, kitab Mustadrak karangan Imam Hakim radhiyallahu taala anhu atau Imam besar ini. Namanya itu. Kalaupun hadis itu benar adanya, jauh martabatnya dengan ini, pakai yang lebih bagus. Kalau dipegang yang lemah, dibuang yang kuat itu gimana? Innallaha yuhibbul qawiyyu minadh dha'f. Kata hadis apa lagi? Nah, berarti ada kelemahan. Siapa yang melanggar? Mungkin kalau itu mukmin, nggak bisa. Orang mukmin tetap punya ghirah karena ketidaktahuan. Jadi paling jahat kepada kita, yang paling zalim pada kita adalah ketidaktahuan kita tentang agama kita. Sampai Sayyidina Al-Haddad mengatakan kebodohan yang ada pada diri kita seperti api yang membakar agama kita, sebagaimana dan air adalah dan ilmu adalah laksana air yang akan memadamkan kebodohan yang ada pada diri kita. Al-juhal narun lidinil mar'i yukhriguhu wal ilm ma'un litilkal ma'i yudfiha. Ilm hada tariqah ahlul bait, tariqah ashabin nabi, tariqah tabi'in, tabi'in wa aslafuna as-salihin wa itratil mustafa sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin wa ulama'il amilin ila yaumina hada, semuanya pakai al-ilm. Kalau tidak ada ilm la yuqbal abada. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu matrudatun. Atau la yuqbal. Wa kullu man bi ghairi ilm. Harus ada ilmunya. Mardud lagi. Mardud atau matrud. Tolak sama Allah Ta'ala. Harus gitu. Lah minimal yang diwajibkan yang kita tahu. Ya, kita ngomong di Bekasi dan ini sebabnya harus tahu. Oh, sholat rukuk ini begini, oh muamalah begini, yang penting-penting aja. Paham? Ntar kalau udah yang penting kena semuanya, kecanduannya ke yang sunnah-sunnah. Paham? Ada ilm. Pertama kali cintai dulu ilm. Ilm apanya, Bib? Maksudnya ya ilmu itu semuanya lah, satu tangkep Pak. Jangan anak pingin kulit ilmu ataupun dagang ilmu, enggak lah ilm. Nah, anak nggak tahu ilm. Apa itu ilm? Kok kitab enggak? Ilmu itu ente dapati dengan murabi, dengan syekh, nggak bisa. Ente mendapatkan ilmu kalau ente membaca kitab,
kemudian ente apa namanya otak-atik atau ente syarahkan sendiri pakai akal ente, nggak nambah ilmu itu aja, kok ente pakai akal sendiri. Makanya Nabi Muhammad wanti-wanti, ente jangan mikir ya pakai akal itu sendiri. Man fassara al-Qur'an bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu fin nar. Siapa sih ngotak-ngatik Quran? Oh iya, berarti koralis apa? Ini masuknya di ini. Nggak ada dalil-dalil hadis Rasul penguatan dan sebagainya. Kemudian dia ijtihad sendiri pakai akalnya. Udah disiapin sama Allah Subhanahu Wa Taala tempatnya. Ya. Bahasanya sampai spesifik maq'adu, padahal makanu maksudnya. Ini majelis di neraka emang so enggak. Tapi ini Allah menspesifikkan. Beda itu adab. Tapi kalau itu udah jelas itu. Saat tempatnya udah maq'ad. Bukan makan. Saking seremnya orang-orang yang belajar tanpa ilmu, tanpa guru, maksudnya tanpa guru. Itu. Kemudian senang dengan yang mengajarnya, ikhlas. Kemudian mengamalkannya, ikhlas juga. Dan kemudian apa namanya, dengan dasar hadis Rasul menyuruh kita menyampaikan, ya kita sampaikan. Jangan aku wis akeh ilmu nih, kayak budu, lah. Gimana? Itu mau pertama kali nyampein kau udah ngatain orang gimana? Lah, itu belum tahu. Dia lebih banyak tahu masalah yang lain dan anak nggak tahu. Wa inna ma Rasul gal balighu, sampaikan. Min anak, bukan min aglak, ya, bukan dari kitab ini enggak, dari anak bilang. Balighu anni mau balighu minallah enggak? Anni dari anak ya bilang ya. Walau ayatil Quran mayaqul minallah. Kan kalau di otak-atik ilmu zahir kan balighu anni walau hadis ya. Ini enggak balighu anni walau ayatil Quran. Wahid ayatil Quran qul minni ana mau minallah. Kalau ente bilang tablugh minallah, tagruk ini tenggelam ini. Gimana kata tenggelam, ahlu baituhnya aja itu seperti kapal. Dan dikatakan waman raqibah, bukan waman dakhalah. Karena siapa yang di dalam kan, tapi naik dulu. Nah, dia lalu itu selamat. Lah kok itu menuju Allah Subhanahu Wa Taala nggak lewat anak. Maka di situ Rasulullah bilang sampaikan. Jadi kalau waktu nyampaikan, diniatkan ini anak disuruh Rasulullah. Terus bersambung sampai kepada yang menyuruh anak, guru anak, ya, pendidik anak. Syekh anak, orang yang sangat menginginkan kebaikan yang banyak dan selalu kepada saya, ini nyuruh nyampein dari Rasulullah SAW lewatnya dari guru-guru kita. Dari situlah tariq ahlus sunnah wal jamaah yang mayattasil isnaduh, yang nggak nyambung sanad sampai Rasulullah SAW masrudat, tertolak semuanya. Jadi semua ini kita sholat, kita zikir, kita ratib. Lah ratib kan sampai Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Attar. Nah, dan Sayyidina Umarnya dari siapa? Kata Bahal Mustafa SAW. Belajar dengan Abdullah bin Umar, yaqdatan wa manaman. Ini orang paling pintar. Ahmad bin Hasan Al-Attas farduh taman, sama. Nah, Allah yang mengatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzur binurillah, cahaya Allah. Kok Sayyidina Umar sih? Hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam pakai cahayanya Allah. Ada firasahnya orang yang betul-betul yakin dengan semua ketentuan Allah, dengan semua ketetapan Allah, dan merasa nyaman apapun yang menimpa dia, dan dia mengingat ini dari Allah. Kayak jadi kaplok gitu sama kekasih, ente kan tetap seneng, enak aja baru kenalan. Wa ente harman mau ente tuhibbu katsir, tuhibha katsir, ya wis enak kabeh. Wa aktsaru alat Allah Subhanahu wa taala, lebih lazid, lebih lezat gitu ya. Dan enggak bisa di ini dengan akal ya, kecuali ente masuk dulu baru ente bisa ngeraskan ladzah ma'rifatu billah, istaghrib, tenggelam dalam ma'rifat Allah Subhanahu wa taala. Hadzal maqsad, itu agama yang benar. Sunnah wal jamaah ya, akidahnya al-Asy'ariyah ya, disortir, diaci dengan as-sufiyah ya. Jadilah seperti itu, istidlal bi qaulillah ta'ala. Jadi dikira ngarang-ngarang gitu. Enggak, ini Allah juga. Dalilnya ya Allah subhanahu apa di ayatnya Astagfirullahaladzim. Ayatnya jelas ya. Qul hadhihi sabili
Katakan wahai kekasihku Nabi Muhammad SAW, hadihi sabili, ini jalanku satu. Jadi jalan Nabi Muhammad, semuanya itu harus lewat Muhammad. Syafaat ada pada Sayyidina Muhammad. Allahul Mu'ti wa ana al-Qasim. Qul hadihi sabili ad'u ila Allah. Karena ngajak itu semuanya kepada Allah. Ala basirah, bukan basar. Salah. Makan fi ahdi Rasul bukan begitu. Basirah mata hati. Semua ahlu sunnah wal jamaah zahirnya terlihat seperti zahir, tapi aslinya basirah, yaitu mata hati. Kalau mata hati berarti kasat mata nggak kepake dulu sementara, ya maaf ya, mata gitu ibaratnya. Siapa itu? Ana sendiri Rasulullah. Wa manittaba'ani, dan yang mengikuti ana jelas para sahabat. Udah wafat itu mau pakai sahabat kan nggak bisa. Warasatul pewarisnya siapa? Ya ulama-ulamanya. Ulama-ulamanya dekat dengan Nabi Muhammad, dekat secara nasab, dekat secara ilmu. Lah kalau dua-duanya yang pilihan dua-duanya dong, dekat secara nasab dan secara keilmuan, dan tidak ada satu korn, satu korn abad ataupun satu zaman yang kosong daripada satu ahlul bait Nabi atau itrah Nabi Muhammad SAW yang nggak ada. Ini tahun sekian kosong, nggak ada ahlul bait yang alim, nggak ada satu pun dari zaman Rasulullah ila yaumil akhir, ya. Hum amanul ardi fattaqiri syubbihu bil anjumi zuhri mithla ma jaa fi sunani. Ini di sunnah semua, di hadis Rasulullah SAW. Amanul ard ay apa? In kharabatil ard, hancurnya bumi itu kalau nggak ada pengamannya, dan pengamannya adalah ahlul baitil Mustafa sallallahu az-zuhri hum amanul ard. Wa fil ukhra juga begitu, cuma beda analoginya. Fil ukhra kasafinatin nuh wa man rakibaha najaya di dunia, tapi yiji al-akhir maksudnya. Nah, itu bil mahabbah, jadi rakibaha itu bil mahabbah, naik ke kapalnya ahlul bait itu dengan mencintainya. Lah mencintai ahlul bait beda dengan mencintai lainnya, dari cobaan dan keadaan dan lain sebagainya dibedakan. Makanya pahalanya pun, jazanya pun dibedakan Allah Subhanahu wa taala. Man mata hub ali Muhammad mata syahidan ay dakhala al-jannah min ghairi sabiqat adab wala idab wala fitnah wala juga ditanyain, enggak disatar, enggak takut, enggak ada betul jannah kata. Asbatukum ala sirat asyaddukum mahabbatan li ahli baiti. Hada istidlal kathir akthar min 3000 hadis Rasul sallallahu li ahli baitihi wa itratihi wa dhurriyyatihi ja'alna wa iyyakum min ahli mahabbatillah wa li rasulihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ulama'ihi wa kulli man intasaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zahir batin hissan ma'nan wa sallallahu alaihi Muhammadin wa sallam alhamdulillah rabbil alamin hadi biman hadait wa amina min afai kullu min dullahi wa